lagi. Nah, proses kita belajar itu kan masih jauh, masih sangat jauh. Nah, sekarang kita itu belajarnya itu harus lebih serius lagi. Benar, kita harus segera bagi materi yang kita pelajari biar nggak tumpang tindih dan jadi jelas siapa belajar materi apa. Aku sudah coba belajar matematika sama bahasa Inggris, tapi aku sekarang mulai merasa kewalahan. Terus aku juga takut aku nggak siap, terus kita nggak siap ujian. Kemarin aku sudah sempat membaca materi fisika, tapi masih ada materi-materi yang belum kita bahas bareng-bareng. Nah, itu nanti misal ada yang absen, nah itu nanti kita bakalan ketinggalan jauh. Kalau aku baru sempat belajar teknik, sorry ya guys, soalnya aku sibuk banget sama kegiatan OSIS minggu ini. Terus soalnya mau ada urusan juga kan, mau ada acara besar. Sibuk OSIS, lagi-lagi alasan ditusil. Aku harus bagaimana mengurus data kelompok, belajar matematika, terus harus menutupi bagian juga. Aku lelah. Aku sudah belajar banyak materi, aku merasa bebannya itu nggak seimbang. Aku capek kalau urusan aku yang jelasin ke kalian semua. Rasanya nggak adil. Loh kan aku kemarin udah bilang kan kalau aku sibuk OSIS. Terus kan ada tugas prakarya juga yang harus dikumpulin. Aku emang belum sempat belajar, prioritas orang kan beda-beda. Loh, emang prioritas itu memang berbeda-beda, tapi hasil kita itu harus sama. Nah, kalau alasan seperti itu terus, kita nggak akan bisa mengujian. Karena kalau tugas OSIS itu adalah pilihan, tapi kalau ujian itu adalah kewajiban. Kemarin itu aku belajar materi fisika, tetapi aku harus mengulang karena kelompok kita itu penjelasannya tidak jelas. Ya ampun, aku capek kalau terus belajar sendiri. Rasanya aku yang menanggung semua beban belajar kelompok. Aku takut kalau nilai aku turun karena kelelahan. Aku bisa dapetin nilai yang bagus sendiri. Kenapa harus begini? Tunggu sebentar. Aku ngerti rasa lelahmu, Valen. Aku juga tahu kamu, Latifah. Kamu mengutamakan kualitas. Dan Silva, kamu jujur atau kamu manfaatkan waktu yang ada dengan baik. Oke, aku akui aku kurang bertanggung jawab, tapi ya jangan salahin kegiatanku dong. Aku capek kalau begini terus. Lebih baik aku keluar saja. Aku sudah nggak sanggup menanggung beban yang tak terbagi ini. Iya, kalau tidak ada yang kontribusi maksimal, lebih baik kita bubar aja. Daripada nilaiku nanti juga tidak baik, tidak bagus, mending kita bubar aja. Ya udah ya, kalau kalian maunya bubar ya bubar aja, tapi jangan ekspektasi ya aku bisa kayak kalian. Aku juga punya prioritas lain, nggak bisa dong kalau disamain kayak kalian. Aku rasa kalian terlalu dikte aku kali ini. Tunggu, jangan ambil keputusan saat emosi. Kita harus ambil keputusan saat kepala dingin. Aku juga frustasi, tapi kita harus cari jalan keluarnya bareng-bareng. Iya juga, kalau kita seperti ini terus, kita itu nggak akan siap untuk ujian. Nah, makanya kita itu harus fokus cari jalan keluar ataupun cari solusi. Kalau kita sama-sama saling nyalahin gini, kita itu nggak akan siap untuk ujian. Tapi tolong hargai standar kita masing-masing. Ada problem ke manajemen waktu, terutama Silva, karena Silva itu juga ikut organisasi, jadi waktunya itu kan tetap terbagi dan mungkin kelompok kita itu nanti proses belajarnya itu kan juga akan terhalang karena si Silva itu kan juga ikut organisasi, jadi kita itu harus menentukan si Silva. Ini sudah menyangkut beban emosional dan manajemen pribadi. Kita butuh bantuan yang lebih profesional. Untuk teknik penyelesaiannya, bagaimana kalau kita temui Pak Brian selaku guru BK kita sekarang? Oke, aku setuju guys. Aku juga butuh bimbingan antara bagaimana menyeimbangkan waktu antara OSIS dan ujian. Oke, sekarang kita temui guru BK aja karena kan mungkin beliau nanti akan yang bisa untuk menyelesaikan masalah kita. Nanti kita menemui Pak Bian selaku guru BK dan kita nanti menjelaskan problem kita itu seperti apa secara jujur, biar nanti kita itu juga ada jalan keluarnya. Ayo.
yang Mbak Latifah, silakan. Oke, silakan dulu. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama. Gimana kabar kalian semuanya? Sehat ya, pada sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Dari mana tadi? Dari kantin atau dari selesai mata pelajaran? Tadi dari kelas Pak, selesai pelajaran sejarah. Iya, oh. Nanti langsung ke sini ya? Iya. Oke, keperluannya apa datang ke sini Mbak Latifah? Sebelumnya mohon maaf ya Pak, izin berbicara. Iya. Izin menyampaikan tadi di kelas itu kami berempat itu sempat mempunyai masalah. Nah, karena kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita, nah kita ke sini karena kita menemui Pak Bian selaku guru BK yang bisa untuk menyelesaikan masalah kami. Seperti itu Pak. Oh, masalah yang sama Pak Valen sama Mbak siapa itu? Siva ya kalau nggak salah? Iya betul Pak. Oh iya, sebelumnya saya sudah diberitahu sama Mbak. Iya Pak. Dan saya tidak langsung begitu hari ini ya. Jadi saya mau tahu dulu POV menurut siswi yang bermasalah begitu. Mungkin dari Mbak Valen bisa diceritakan gimana? Jadi Pak, saya tuh merasa terbebani atas kinerja dari kelompok saya. Iya. Karena kayak tugasnya tuh semua dilimpahkan ke saya. Iya, Terus iya. saya khawatir kalau nilai saya tuh jadi turun. Iya. Seperti itu. Udah Mbak Valen? Coba lihat. Oh, mungkin lanjut menurut Pak Siva POV-nya bagaimana? Kalau saya karena teman-teman memojokkan saya gitu loh, Pak. Jadi saya bingung kan kayak ini kegiatan akses atau tugas kelompok. Saya juga ingin belajar lebih baik Pak. Cuma kan kadang saya juga terbatas sama kegiatan akses dan tugas lain. Saya juga kesulitan mengatur waktu dan posisi saya sekarang. Saya mengerti Mbak Valen. Rasa tidak adil itu sangat-sangat mengasih sekali. Saya paham gitu. Dan Mbak Siva masih bingung ya di antara harus memilih OSIS atau di kerja kelompok karena sangat-sangat penting semuanya ya Mbak Siva. Begitu ya. Saya merasa bersalah Pak, tapi di sisi lain saya juga merasa kegiatan akses itu penting. Saya juga kesulitan membagi waktu dan akhirnya hanya menunda-nunda kegiatan tersebut. Saya sangat mengerti Mbak Siva. Setiap orang itu mempunyai prioritas dan kemampuan itu berbeda-beda ya. Nah, yang penting adalah itu komunikasi dan saling pengertiannya aja satu sama lain gitu. Ya, Latifah sama Mbak Dea ya, kalian sudah berusaha menjadi penengah itu sudah sangat bagus sekali kalau menurut Bapak ya. Tapi ini masalah inti ketidakpercayaan dan manajemen prioritas gitu. Untuk mengatasi akar masalah ini, saya hanya membutuhkan pembagian tugas yang jelas saja. Saya akan mengajarkan kalian menggunakan matriks prioritas gitu. Sebentar saya carikan dulu. Nah, bisa dilihat, bisa terlihat semuanya? Bisa Pak. Ya, ini kan ada 4 poin. Yang poin pertama itu mendesak dan penting. Itu seperti ujian akhir, seperti UAS atau ujian nasional dan tugas kelompok gitu. Iya. Ada yang ditanyakan dulu, baru yang poin pertama? Tidak ya. Yang poin kedua itu tidak mendesak atau penting seperti rencana OSIS yang diikuti oleh Mbak Silva atau mungkin kegiatan-kegiatan yang berjangka panjang gitu. Masih aman ya, tidak ada pertanyaan ya? Untuk yang ketiga, tidak mendesak dan tidak penting itu seperti rapat kecil yang bisa diwakilkan. Ya mungkin seperti rapat-rapat kecil yang ada di desa, mungkin kalian sudah mengalami lah gitu. Kayak delegasikan gitu ya Pak. Nah iya benar. Nah untuk yang terakhir ini tidak mendesak dan tidak penting, hal yang membuang-buang waktu. Jadi kegiatan itu yang tidak ada manfaatnya dan itu hanya membuang waktu kalian saja gitu. Iya Pak. Paham ya? Iya. Sifat kegiatan OSIS semua itu harus kamu masukkan ke matriks yang sudah saya jelaskan tadi loh. Nah tugas kelompokmu harus masuk di kuadran lakukan segera karena sudah mendesak. Paham nggak? Paham Pak. Nah ini bukan membatasi tapi ini mengatur tanggung jawab kamu. So kan sebelumnya kamu sudah dibagi tugas dan segala macam. Nah kalau kamu kan harus bisa bertanggung jawab
begitu. Iya Pak. Valen, materi ini juga membantumu. Dengan adanya sistem ini kamu bisa mempercayai proses bahwa setiap orang tahu persis apa yang harus dilakukan. Begitu. Baik Pak. Ini solusi yang struktur Pak Brian. Kami akan segera menerapkannya. Ya. Bagus, kalian sudah mempunyai alat yang sama. Kembali ke kelompok, buat timeline berdasarkan materi yang sudah saya ajarkan tadi. Tunjukkan komitmen kalian, Silva, Valen, percaya terus sistem prosesnya, gitu ya. Baik Pak. Betul Pak. Baik ya Pak ya, saya mewakili teman-teman. Kami mengucapkan terima kasih karena Bapak Brian itu selaku guru BK yang sudah meluangkan waktu dan sudah membantu untuk menyelesaikan masalah kami. Iya. Seperti itu, kami sekali lagi kami mengucapkan terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama. Mbak Latifah, Valen, Dea, Silva, Bapak doakan sekeluar dari ruangan ini masalah kalian selesai, kalian bisa berteman baik lagi, bisa lulus bareng-bareng, bisa mendapatkan nilai yang bagus, dan semoga bisa satu universitas lagi supaya pertemanan kalian ini bisa kekal abadi. Iya, terima kasih ya Pak ya. Sama-sama semuanya. Sebelumnya kami izin untuk keluar dari ruangan Bapak. Oh iya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Mari. Baik teman-teman, karena kita tadi sudah ke ruang BK, sudah menemui Bapak Brian selaku guru BK. Kita tadi ke sana untuk menyelesaikan masalah kita. Nah, untuk kesepakatan ini kita buat tugas kita itu dibagi-bagi. Nah, nanti si Valen nanti di bagian matematika, si Silva di bagian sejarah, aku nanti di fisika, dan dia nanti membantu koordinasi dari proses belajar kita nanti. Setuju. Aku akan buat proses belajar lebih realistis dan saling support lagi. Aku akan membuat matriks prioritas seperti yang diajarkan oleh Pak Brian. Belajar kelompok kita akan menjadi prioritas mendesak dan penting. Aku merasa lebih tenang dengan adanya sistem ini. Aku bisa mempercayai kalian. Jadi kalau aku sudah siap untuk mengajari teman-teman yang kesulitan matematika. Oke, aku janji juga Valen akan belajar dengan sungguh-sungguh dan serius. Aku akan mengurangi kegiatan OSISku yang kurang penting. Aku akan bertanggung jawab dengan kelompok ini mulai sekarang. Aku juga siap untuk membantu kalian di di materi fisika. Mungkin kalau kalian merasa kesulitan, nanti aku juga bisa membantu kalian. Nah, mari kita itu harus bisa untuk saling bekerja sama, biar nanti apa yang kita harapkan, apa yang kita proses kemarin itu menjadi proses yang lebih baik dan maksimal, dan kita itu juga mendapatkan hasil yang terbaik dan maksimal. Kalian setuju apa enggak? Setuju. Kita pasti bisa.